Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Amanda Putri dengan NIM 2011-304006 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis kelompok A1 ingin mempresentasikan pemeriksaan enzim pada sampel manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari enzim. Enzim merupakan kelompok protein yang bersifat katalis dan mengatur perubahan senyawa kimia dalam sistem biologis. Enzim dapat dihasilkan oleh hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Secara katalik, enzim menjalankan fungsinya dalam berbagai reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, reduksi, isomerasi, adisi, transfer gugus, dan kadang-kadang pemutusan rantai karbon. Itu menurut Sumarjo tahun 2006. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan enzim mengenai uji fungsi hati. Uji fungsi hati adalah pemeriksaan untuk mengetahui kondisi organ hati. Tes ini dilakukan dengan memeriksa kadar enzim dan protein yang terdapat di dalam sampel darah. Hati memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh, antara lain mencerna makanan, memproduksi protein, dan menyimpan energi. Jika fungsinya terganggu, tubuh akan mengalami sejumlah keluhan seperti penyakit kuning, diare, mual, dan muntah. Pada kasus tersebut, uji fungsi hati diperlukan untuk memeriksa kondisi hati. Selanjutnya, enzim apa saja yang akan diuji dalam pemeriksaan uji fungsi hati? Untuk enzim yang pertama yaitu alanin transminase atau biasa disebut ALT, yang kedua aspartate transminase atau AST, yang ketiga alkalin fosfat atau ALP, yang keempat gamma glutamil transferase atau GGT, yang kelima L-laktase dehidrogenase atau LT, yang keenam bilirubin, yang ketujuh albumin dan globulin. Hal yang perlu dipersiapkan dalam uji fungsi hati kali ini adalah yang pertama yaitu beritahu dokter obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi agar dokter dapat menghentikan penggunaan obat tersebut sementara. Yang kedua, lakukan puasa 10-12 jam sebelum menjalani uji fungsi hati, karena beberapa makanan dapat mempengaruhi hasil uji fungsi hati. Yang ketiga, kenakan baju lengan pendek atau baju yang bagian lengannya mudah digulung agar tidak menyulitkan proses pengambilan sampel darah. Berikut prosedur pemeriksaan uji fungsi hati. Yang pertama, membersihkan area kulit yang menjadi lokasi pengambilan darah. Yang kedua, mengikatkan tali elastis ke lengan. Yang ketiga, menusukkan jarum suntik ke pembuluh darah vena. Yang keempat, melepaskan tali di lengan dan menutup luka bekas suntikan. Yang kelima, membawa sampel darah yang telah diambil untuk diperiksa di laboratorium. Apa yang terjadi setelah uji fungsi hati? Pasien umumnya boleh pulang dan kembali beraktivitas setelah menjalani pengambilan sampel darah untuk uji fungsi hati. Namun, jika pasien merasa pusing setelah menjalani pengambilan darah, dokter akan menganjurkan untuk beristirahat dulu di ruang perawatan. Efek samping dari uji fungsi hati adalah sebagai berikut. Memar di area bekas suntikan juga mungkin muncul, tetapi biasanya akan hilang dalam beberapa hari. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.